Sulit untuk membebaskan diri dari penderitaan jika kita tidak belajar membebaskan diri dari keinginan. Banyak penderitaan yang kita alami berasal dari ketidakpuasan terhadap apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebebasan dari penderitaan dapat ditemukan dengan mengurangi atau mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak realistis atau berlebihan. Jangan pernah lupa bahwa sangat mudah untuk mengubah hidup Anda, hanya dengan mengubah sikap batin Anda. Jika kita tidak dapat mengendalikan banyak aspek eksternal, kita selalu memiliki kendali atas cara kita memandang dan meresponnya. Dengan menyadari dan mengubah sikap batin, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan kita tanpa tergantung pada faktor-faktor luar yang tidak selalu dapat diubah. Tidak ada yang dapat menyakiti Anda, kecuali Anda memilih untuk merasa terluka. Dalam hidup ini, kita tidak selalu dapat mengendalikan peristiwa di sekitar kita, kita hanya memiliki kekuasaan penuh atas cara kita meresponnya. Jika kita memilih untuk tidak merasa terluka atau terganggu oleh situasi yang sulit, maka kita dapat mempertahankan kedamaian batin dan kebebasan dari penderitaan yang tidak perlu. Jangan pernah mengatakan bahwa sesuatu itu sulit, tetapi katakanlah bahwa kau tidak mampu melakukannya. Kutipan ini menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam penggunaan kata-kata, daripada kita menyatakan sesuatu itu sulit, lebih baik mengakui keterbatasan pribadi kita sendiri. Hal ini mencerminkan ajaran Stoik yang mengajarkan penerimaan atas kenyataan dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat mengatasi keterbatasan dengan bijaksana. Hidup ini hanya sebuah pertunjukan, dan kita semua adalah aktor. Ingatlah, tugas utama kita adalah bermain dengan baik peran yang kita perankan. Kehidupan ini seperti sebuah pertunjukan, dan kita semua berperan dalam skenarionya. Kita tidak selalu memiliki kendali penuh atas skenario kehidupan, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita memainkan peran kita dengan baik. Fokusnya adalah pada tanggung jawab pribadi dan pengendalian atas reaksi serta tindakan kita, mencerminkan nilai-nilai Stoik yang menekankan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan menjadi seperti seorang anak yang mengajak bermain dan kemudian menangis ketika mainannya diambil orang lain. Kutipan ini menyiratkan bahwa kita tidak boleh terlalu melekat pada hal-hal atau situasi yang sementara, karena seperti mainan yang bisa diambil orang lain, kehidupan juga penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Sikap yang bijaksana adalah menerima perubahan tersebut tanpa terlalu terikat atau terluka olehnya. Jika kamu tidak merasa malu atas tindakanmu yang buruk, kamu telah kehilangan hakmu untuk menjadi orang baik. Rasa malu atas tindakan buruk yang kita lakukan adalah tanda dari kesadaran moral yang baik. Jika seseorang tidak merasa malu atau menyesali tindakannya yang buruk, maka mereka telah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta kehilangan hak untuk dikatakan sebagai orang baik. Hanya orang bijak yang tidak terikat oleh rasa takut dan harapan yang tidak masuk akal. Orang yang bijaksana tidak terpengaruh oleh ketakutan akan masa depan atau keinginan yang tidak realistis untuk hal-hal di luar kendali mereka. Sebaliknya, mereka menerima kenyataan apa adanya dan berusaha untuk hidup dalam keadaan sekarang dengan bijaksana. Dengan melepaskan diri dari ikatan emosional terhadap harapan dan ketakutan, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Jika kamu ingin mencapai kebebasan, jangan pernah menjadi budak keinginanmu sendiri. Kebebasan sejati dapat dicapai dengan tidak membiarkan keinginan-keinginan yang tidak terkendali menguasai pikiran dan tindakan.
Kutipan ini menekankan konsep bagaimana membebaskan diri dari hasrat dan keinginan berlebihan untuk mencapai kedamaian batin. Janganlah kamu berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginanmu, tetapi berharaplah bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Dengan memahami bahwa kehendak Tuhan atau alam memiliki rencana yang lebih besar daripada keinginan kita sendiri, kita dapat mengurangi kecemasan, kekecewaan, dan penderitaan yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi. Apabila kamu dapat menahan rasa marah, kamu memastikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menyakitimu selain dirimu sendiri. Ketika seseorang mampu menahan diri dari bereaksi secara emosional terhadap situasi atau perilaku orang lain, maka mereka menghindari menyakiti diri sendiri. Dengan memahami bahwa reaksi emosional hanya merugikan diri sendiri, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan dalam interaksi sosial. Jangan pernah mempercayai seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan ketidakjujuran, karena mereka telah memeluk sahabat yang mengikis jiwa dan mengaburkan kebenaran. Kutipan ini mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam hubungan interpersonal. Dengan menyadari bahwa hubungan dengan orang yang tidak jujur dapat merusak kepercayaan dan membawa dampak negatif pada kehidupan kita, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam mempercayai orang-orang di sekitar kita dan untuk memilih sahabat yang memegang nilai-nilai moral yang tinggi. Hidup ini tidaklah berbahaya, tetapi ketakutan terhadap hidup itu sendiri adalah hal yang berbahaya. Ketakutan yang berlebihan dapat menghambat kita untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kesadaran. Kutipan ini mendorong kita untuk menghadapi hidup dengan sikap yang tenang dan berani, tanpa membiarkan ketakutan menghambat langkah-langkah kita. Dengan memiliki pandangan yang benar tentang hidup dan mampu mengatasi ketakutan, kita dapat mencapai kedamaian batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Ketika kamu bertemu dengan kesulitan, ingatlah bahwa reaksi pertamamu adalah apa yang mengungkapkan dirimu. Respon pertama kita terhadap situasi sulit mengungkapkan esensi dan karakter sejati kita. Jika kita merespon dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian, itu menunjukkan sikap kedewasaan dan keberhasilan dalam menghadapi tantangan. Namun, jika respon pertama kita adalah panik, kecemasan, atau kemarahan, itu mungkin menunjukkan kurangnya kendali diri atau ketidakmampuan untuk menghadapi kesulitan dengan sikap bijaksana. Jangan pernah mengatakan bahwa kamu telah kehilangan sesuatu, tetapi katakanlah bahwa kamu telah mengembalikannya. Kutipan ini menekankan pentingnya memandang kehidupan dengan perspektif yang positif, bahkan dalam situasi di mana kita merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita.